Guys, menurut sumber berita yang dipercaya nih, ya, Sandra Dewi katanya stres karena mendapatkan berita yang mengagetkan ini, gitu ya. Suaminya diciduk menjadi tersangka korupsi dan korupsinya nggak tanggung-tanggung guys, 271 triliun kalau nggak salah ya, atau berapa tuh guys? Coba dikoreksi. Nah, jelas aja karena yang namanya Sandra Dewi itu dia aktif di sosial media, di Instagram dan sebagainya. Ada banyak sekali netizen menggeruduk ke Instagramnya dia, katanya wah mencaci maki dan memberikan cemoohan-cemoohan yang sangat-sangat merendahkan dia gitu lah. Itu jelas lah guys, yang namanya sesuatu yang di luar dugaan, dan dia yang tadinya adem ayem terus akhirnya mendapatkan berita yang yang membuat dia stres, ya jelas aja gitu loh, pasti gitu. Dan dia katanya sekarang lagi tidak baik-baik saja kondisi kesehatannya guys. Nah, kita doakan yang terbaik ya. Jangan sampai kalian itu menghujat lah. Bagaimanapun juga kan Sandra Dewi nggak tahu apa-apa soal ini. Menikmati hasil dari korupsinya, kita nggak tahu loh guys. Allahu alam gitu loh. Tapi ya memang namanya suami istri ya pasti sedikit banyak dia menikmati. Yaitu dengan mungkin kenikmatan-kenikmatan seperti private jet lah, atau tas branded, atau semua barang-barang dia itu tidak ada yang tidak branded gitu guys. Itu kan salah satu dari contoh yang menikmati dari hasil pendapatan suami gitu. Makanya saya bilang jadi istri jangan terima asal aja gitu loh. Biar bagaimanapun kita diberikan kemewahan yang luar biasa, tetap kita harus tahu dari mana sumber keuangan itu gitu ya. Jadi sebagai istri yang baik, istri yang care dan peduli kepada suaminya, bukan berarti kita mau ikut campur tentang bagaimana pendapatan suami ini, ya kita harus saling mengingatkan seperti itu. Jadi saya minta tolong sih ya, kasihanlah Sandra Dewi, janganlah kalian itu hujat gitu ya. Tetap kita psikologis praduga tak bersalah guys, yang bersalah kan suaminya bukan dia. Oke? Jadi saya minta tolong sekali lagi, jangan membuat kegaduhan yang mempelintir berita itu yang seakan-akan malah justru Sandra Dewinya yang salah gitu. Bukan gitu ya guys. Jadi berpikir positif, biarkanlah ini sudah ditangani oleh hukum ya. Semoga hukum ditegakkan yang seberat-beratnya dan seadil-adilnya, maka uang yang sudah dikorupsi itu bisa kembali ke negara dan kita bisa mendapatkan hasilnya juga gitu ya. Oke guys, gitu aja, jangan sampai kita berpikiran negatif kepada orang lain ya. Salam Rita Gading. Suami Sandra Dewi keciduk guys, katanya dia korupsi hasil pencucian uang mengenai timah dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah Sandra Dewi nanti akan terkait dengan korupsi tersebut? Ada satu pakar hukum mengatakan bahwa bisa terjadi. Karena apa? Karena dia ikut menikmati hasil dari korupsi tersebut. Seperti itu. Kasihan juga ya. Tapi kan kita sebagai istri sebenarnya nih guys, harus tahu sumber dari mana pendapatan suami kita. Jadi jangan merasa bahwa kita diberikan uang yang banyak, lalu kenikmatan yang luar biasa, tapi kita pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu ya guys. Harusnya sebagai istri yang baik memang harus menanyakan, ini dari mana Pak gitu loh. Sekarang lagi pengembangan usaha apa? Nah itu harus tahu. Kalau sampai terjadi misalkan penggelembungan uang yang tiba-tiba banyak dapatnya gitu ya, ya itu kita harus harus mengkonfirmasi lah kepada suami, mengingatkan dan sebagainya. Nah kalau dia sampai keciduk sekarang ini, yang akhirnya nanti akan terlibat dalam kasus korupsi tersebut, itu sih biasanya sih memang begitu. Anak, istri maupun saudara-saudara yang ikut menikmati pasti akan terkena. Itu istilahnya pelaku pasif gitulah, istilahnya seperti itu guys. Jadi hati-hati ya guys, kalau suami kita memberikan yang terlalu berlebihan terus tiba-tiba naik dengan dahsyatnya usahanya dia dan sebagainya, sebagai istri wajib menanyakan itu terhadap suami ya, supaya kita aman, sentosa dan saling mengingatkan terhadap suami. Bukan kita tidak boleh menikmati, tapi kita harus menanyakan asal muasal pendapatan suami itu. Oke guys, salam sayang, salam sehat, dan salam kesehatan mental. Rita Gading.
Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, bantah Kejagung sita uang Rp76 miliar dan emas 1 kilogram dari kediamannya. Kuasa hukum suami Sandra Dewi, Harvey Moeis membantah bahwa Kejaksaan Agung Kejagung menyita uang tunai sebesar Rp76 miliar dan logam mulia berupa emas seberat 1 kilogram. Bantahan itu setelah media massa memberitakan adanya penggeledahan di kediaman Harvey Moeis oleh Kejagung beberapa hari lalu. Pengacara Harvey Moeis, Andi Ahmad Nur Darwin mengatakan, aksi penyitaan uang tunai dan logam mulia di kediaman Harvey Moeis tidak benar. Menurutnya, kabar tersebut juga menyesatkan masyarakat. Berdasarkan fakta, maka kami tegaskan bahwa pemberitaan dalam berbagai media baik media cetak, media elektronik atau media sosial terkait temuan dan penyitaan sejumlah uang sebesar Rp76 dan emas seberat 1 kg di kediaman klien kami merupakan berita yang tidak berdasarkan fakta dan menyesatkan, kata Andi kepada wartawan, Minggu, tanggal 7 April tahun 2024. Harvey Moeis, lanjut dia, berharap agar segenap pihak yang melakukan pemberitaan, baik melalui media cetak, media elektronik atau media sosial dapat terlebih dahulu melakukan verifikasi informasi kepada pihak berwenang, sebelum menyebarkan berita atau informasi. Sehingga, berita yang disebarluaskan merupakan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dia juga memastikan bahwa Harvey Moeis mematuhi seluruh rangkaian prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan Agung atas adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) di PT Timah Terbuka. Klien kami percaya pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia akan melakukan seluruh rangkaian serta proses penyidikan dengan transparan, akuntabel dan profesional agar terciptanya keadilan, keberimbangan dan kepastian hukum demi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi, paparnya. Dalam pengusutan kasus ini, istri Harvey Moeis, Sandra Dewi pun telah diperiksa penyidik Kejagung, pada Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Sandra Dewi tak menjelaskan lebih jauh usai diperiksa penyidik Jampitsus Kejagung.